Halo, semuanya, sekarang kita akan membahas materi yang baru lagi, yakni tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin A tentang kesadaran akan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Keduanya saling berkaitan, bagaikan dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya berperan penting untuk mengatur nilai dan pola perilaku seorang individu. Kewajiban adalah instrumen untuk mewujudkan hak-hak yang dijamin oleh berbagai norma, seperti norma sosial dan norma hukum. Pemenuhan kewajiban oleh setiap individu merupakan prasyarat bagi terlaksananya hak semua orang. Oleh karena itu, hubungan antara hak dan kewajiban terlihat, antara lain pada kenyataan bahwa hak seseorang menyiratkan kewajibannya terhadap orang lain. Untuk itu, perlu dipahami bahwa melaksanakan kewajiban, misalnya kewajiban Anda sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara merupakan tuntutan yang tidak boleh diingkari karena ada hak warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara yang lain yang perlu dipenuhi. Setelah kita membahas tentang pengertian hak dan kewajiban di atas, selanjutnya mari kita bahas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Yang kedua ada hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang ketiga ada hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya kita akan membahas lebih mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Tiap pelajar memiliki hak berupa hal-hal yang harus diterima dan dapat dituntut karena status sebagai warga sekolah. Hak tersebut dapat berupa hak yang melekat dalam diri tiap pelajar sebagai manusia, hak asasi, hak yang dijamin oleh norma atau aturan-aturan di lingkungan sekolah tempat belajar, dari lingkungan sekitar tempat ia belajar, ataupun hak yang ditentukan oleh konstitusi dan berbagai norma hukum yang mengatur hak pelajar. Hak yang harus diterima dan dapat dituntut seorang pelajar sebagai warga sekolah, antara lain sebagai berikut. 1. Mendapatkan perlakuan yang adil dari seluruh warga sekolah tanpa memandang latar belakangnya. 2. Mendapatkan perlindungan di area sekolah. 3. Suasana yang kondusif untuk belajar. 4. Mendapatkan ilmu pengetahuan. 5. Menggunakan fasilitas dan layanan pendidikan. 6. Mengembangkan kualitas diri. 7. Mencari dan menemukan bakat yang dimiliki. 8. Mendapatkan teman tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, atau golongan. Selain hak, ada kewajiban yang mengikat tiap pelajar sebagai warga sekolah. Kewajiban tersebut diatur oleh berbagai norma atau aturan yang ada, baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar, dan norma-norma hukum dari negara. Kewajiban-kewajiban tersebut tidak boleh diingkari demi hak orang lain maupun kebaikan diri sendiri. Kewajiban sebagai warga sekolah, diantaranya sebagai berikut. 1. Menghormati para guru dan staf. 2. Menghargai siswa lain tanpa membeda-bedakan. 3. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. 4. Mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. 5. Memelihara gedung, halaman, dan fasilitas yang disediakan sekolah. 6. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Selanjutnya ada juga hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Seorang pelajar adalah bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, seorang pelajar adalah juga warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, ada hak-hak tertentu yang harus diterima dan dapat dituntut. Hak tersebut dapat berupa hak asasi serta hak yang dijamin oleh norma atau aturan-aturan di lingkungan masyarakat. Hak seseorang sebagai warga masyarakat, diantaranya sebagai berikut. 1. Mendapatkan tempat tinggal yang layak. 2. Mendapatkan akses dan pelayanan masyarakat. 3. Menggunakan berbagai fasilitas umum yang disediakan. 4. Mendapat kesempatan untuk mengemukakan pendapat. 5. Mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari segala bentuk gangguan. Tiap warga masyarakat akan memperoleh haknya dengan baik apabila diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban tiap warga masyarakat bisa berupa keharusan moral atau sebagai hal yang harus atau tidak dilakukan. Kewajiban tiap orang sebagai warga masyarakat, antara lain sebagai berikut. 1. Menghormati warga lain tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, ataupun golongan. 2. Menjaga dan merawat lingkungan alam dan membuang sampah pada tempatnya. 3. Mengikuti kegiatan Siskamling untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. 4. Menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengan pandangan sendiri. 5. Mendukung upaya menciptakan lingkungan yang rukun dan kondusif. Selanjutnya ada juga hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dari sudut pandang hukum, hak dan kewajiban harus seiring sejalan dan dilaksanakan secara seimbang. Di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Hak tiap orang sebagai warga negara dapat berupa hak asasi yang dijamin konstitusi, hak konstitusional, dan hak lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hak tiap warga negara, diantaranya sebagai berikut. 1. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 2. Mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. 3. Bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun. 4. Mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
5. Mendapatkan jaminan kemerdekaan tiap warga untuk memeluk agama dan keyakinannya. Kewajiban warga negara dapat dipahami sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kewajiban warga negara, di antaranya sebagai berikut. 1. Menaati hukum dan pemerintahan. 2. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Menghormati hak asasi manusia orang lain. 4. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 5. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara, tiap orang hendaknya menuntut hak dan melaksanakan kewajibannya secara seimbang. Mengabaikan kewajiban merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila karena Pancasila menjamin hak tiap orang serta menuntut kesadaran untuk melaksanakan kewajiban. Dengan demikian, keberadaan berbagai peraturan dengan bersumber dari Pancasila bertujuan agar hak dan kewajiban tiap orang dalam kehidupan dapat terpenuhi dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang bela negara sebagai hak dan kewajiban. Bela negara adalah hak dan kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 27 Ayat 3 UUD tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa bela negara adalah hak dan kewajiban warga negara dalam upaya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan dalam mewujudkan cita-cita nasional. Berikut bunyi pasal. Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Makna pasal. Pasal ini mengandung dua makna, yaitu, warga negara berhak dan wajib menentukan kebijakan-kebijakan tentang pembelaan negara. Warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai kemampuan dan profesinya masing-masing. Selanjutnya ada konsep bela negara. Bela negara mengandung nilai-nilai, seperti cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Berikutnya ada juga landasan bela negara. Bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Landasan bela negara di Indonesia terbagi menjadi 3, landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Landasan ideal. Landasan ideal bela negara di Indonesia adalah Pancasila, khususnya sila ketiga yang berbunyi, Persatuan Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan. Landasan konstitusional. Landasan konstitusional bela negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa pasal yang mengatur tentang bela negara adalah Pasal 27 Ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 Ayat 1, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Landasan operasional. Landasan operasional bela negara di Indonesia diwujudkan dalam berbagai ketetapan MPR dan undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, mengatur tentang sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, peran TNI, dan hak serta kewajiban warga negara dalam bela negara. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur tentang peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membantu TNI dalam upaya bela negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjamin hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara, serta melindungi hak asasi manusia dalam konteks pertahanan dan keamanan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk bela negara. Wujud bela negara dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara sukarela dan wajib. Melawan dampak globalisasi. Selanjutnya ada nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara yang harus dipahami dan diterapkan oleh warga negara Indonesia adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan bela negara, semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia.
Bela negara juga merupakan hak dan kehormatan bagi warga negara. Kewajiban bela negara diatur dalam Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. Contoh sikap bela negara antara lain, selalu menghormati dan menghargai simbol-simbol negara seperti bendera merah putih dan lambang negara lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat penduduk dan warga negara. Dua istilah ini seringkali digunakan secara bergantian, namun sebenarnya memiliki perbedaan yang penting. Pertama, kita akan membahas penduduk. Menurut ahli hukum terkenal, Supomo, penduduk itu bukan sekadar orang yang tinggal di suatu wilayah. Lebih dari itu, penduduk adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan telah diakui sebagai anggota masyarakat atau warga negara. Syarat-syarat tertentu ini bisa beragam, tergantung negara masing-masing. Misalnya, bisa saja terkait dengan tempat tinggal, lama tinggal, atau bahkan ikatan keluarga. Yang penting adalah, mereka telah diterima dan diakui sebagai bagian dari masyarakat tersebut. Jadi, tidak semua orang yang tinggal di Indonesia otomatis menjadi penduduk, harus ada pengakuan dari masyarakat dan negara. Sekarang, kita lanjutkan ke warga negara. Definisi ini sedikit lebih kompleks. Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang sangat berpengaruh, mendefinisikan warga negara sebagai orang yang secara aktif ikut ambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara. Perhatikan kata aktif ini. Ini berarti tidak hanya sekadar tinggal di negara tersebut, tetapi juga berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Aristoteles melihat peran warga negara sebagai sesuatu yang dinamis, yaitu mereka yang dapat berperan sebagai orang yang diperintah dan sebagai yang memerintah. Sebagai orang yang diperintah, kita taat hukum dan menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Sebagai yang memerintah, kita bisa terlibat dalam proses politik, baik langsung maupun tidak langsung, untuk ikut menentukan arah negara. Jadi, perbedaan utamanya adalah, penduduk lebih menekankan pada aspek keberadaan fisik dan pengakuan sosial, sementara warga negara menekankan pada aspek partisipasi aktif dalam kehidupan bernegara dan memiliki hak serta kewajiban yang melekat. Seseorang bisa menjadi penduduk suatu negara tanpa menjadi warga negara, tetapi seseorang yang merupakan warga negara pasti juga penduduk negara tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang kewarganegaraan. Ternyata, kewarganegaraan itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ia bisa dilihat dari dua sudut pandang, yuridis dan sosiologis. Pertama, kita bahas kewarganegaraan dalam arti yuridis. Ini adalah kewarganegaraan yang bersifat hukum. Ada ikatan hukum yang formal antara warga negara dan negara. Ikatan ini bukan sekadar ikatan biasa, tapi mengikat dan menimbulkan akibat hukum tertentu. Misalnya, jika Anda adalah warga negara Indonesia, Anda memiliki hak dan kewajiban tertentu yang diatur dalam hukum Indonesia. Contoh nyata ikatan hukum ini adalah dokumen-dokumen resmi seperti akta kelahiran, surat pernyataan kewarganegaraan, kartu tanda penduduk KTP, kartu keluarga KK, dan berbagai bukti kewarganegaraan lainnya. Dokumen-dokumen ini menjadi bukti resmi bahwa Anda diakui sebagai warga negara oleh negara. Sekarang, kita lihat kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Ini berbeda dengan yang yuridis. Kewarganegaraan sosiologis ditandai dengan ikatan emosional, bukan hukum. Ikatan ini bisa berupa ikatan perasaan, keturunan, nasib, sejarah, dan tanah air. Ikatan ini muncul dari penghayatan warga negara itu sendiri. Ini lebih kepada rasa memiliki dan kebanggaan terhadap negara. Seseorang mungkin memiliki semua dokumen kewarganegaraan yuridis tetapi belum tentu memiliki rasa kebangsaan yang kuat sosiologis. Sebaliknya, seseorang mungkin belum memiliki semua dokumen resmi, tetapi memiliki rasa kebangsaan yang sangat kuat karena ia telah menghayati budaya, tingkah laku, dan cara hidup sebagai warga negara tersebut. Oleh karena itu, seseorang dianggap benar-benar menjadi warga negara, bukan hanya secara legal, namun juga secara sosial, jika ia telah memiliki penghayatan kebudayaan, tingkah laku, dan cara hidup sebagaimana seharusnya seorang warga negara. Jadi, kewarganegaraan yuridis menekankan pada aspek legalitas, sementara kewarganegaraan sosiologis menekankan pada aspek rasa memiliki dan kebangsaan. Idealnya, keduanya harus sejalan.
Seseorang yang memiliki kewarganegaraan yuridis yang kuat juga harus memiliki rasa kebangsaan yang kuat pula. Baiklah, selanjutnya, kita akan membahas peran dan kedudukan kita sebagai warga negara Indonesia. Ini sangat penting karena sebagai warga negara, kita memiliki peran dan kedudukan yang menentukan masa depan bangsa. Pertama, mari kita bahas peran kita. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki peran penting di berbagai bidang kehidupan. Bidang hukum. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menjamin kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Artinya, kita semua sama di mata hukum, tanpa memandang latar belakang apapun. Kita wajib menaati hukum dan ikut serta dalam penegakan hukum untuk menciptakan keadilan. Bidang politik, kita berperan aktif dalam kehidupan politik negara. Ini bisa melalui berbagai cara, seperti memilih pemimpin, menjadi anggota partai politik, atau bahkan mencalonkan diri sebagai pemimpin. Sayangnya, terkadang muncul ancaman terhadap negara di bidang politik, misalnya berupa korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau gerakan separatis yang ingin memecah belah bangsa. Kita harus waspada dan berperan aktif mencegah hal-hal tersebut. Bidang sosial budaya, kita memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, dan hidup berdampingan secara damai. Kita juga harus aktif melestarikan budaya bangsa. Bidang ekonomi. Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang perekonomian Indonesia yang berbasis pada demokrasi ekonomi. Kita berperan dalam pembangunan ekonomi negara, baik sebagai produsen, konsumen, maupun pelaku ekonomi lainnya. Kita harus berpartisipasi aktif dalam membangun perekonomian yang adil dan makmur. Bidang pertahanan dan keamanan. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kita bisa berperan dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar kita, misalnya dengan melaporkan tindakan kriminal atau ikut serta dalam kegiatan bela negara. Kedua, mari kita bahas kedudukan kita sebagai warga negara. Kedudukan ini ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kewarganegaraan. Bagaimana seseorang bisa menjadi warga negara? Ada dua asas yang sering digunakan. Ius soli, hak tanah. Asas ini menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Artinya, jika Anda lahir di suatu negara, Anda otomatis menjadi warga negara-negara tersebut. Banyak negara di Amerika, seperti Amerika Serikat dan Kanada, menggunakan asas ini. Di Indonesia, asas ini diterapkan secara terbatas, biasanya untuk anak yang lahir di Indonesia dari orang tua yang tidak diketahui kewarganegaraannya. Ius sanguinis, hak darah. Asas ini menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Artinya, jika orang tua Anda adalah warga negara suatu negara, maka Anda juga menjadi warga negara-negara tersebut. Negara seperti China, Belanda, Jepang, dan Indonesia menggunakan asas ini. Asas ini bertujuan untuk menjaga dan melestarikan keturunan bangsa. Jadi, kedudukan kita sebagai warga negara sangat penting dan ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk kewarganegaraan kita yang didasarkan pada asas ius soli atau ius sanguinis. Kita harus memahami peran dan kewajiban kita sebagai warga negara untuk membangun negara yang lebih baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang asas kewarganegaraan di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Undang-undang ini mengenal dua jenis asas kewarganegaraan, asas umum dan asas khusus. Kita akan fokus pada asas umum dulu. Asas kewarganegaraan umum itu sendiri terdiri dari beberapa prinsip penting. 1. Ius sanguinis, hak darah. Ini adalah asas yang paling umum kita kenal. Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Artinya, jika orang tua Anda adalah warga negara Indonesia, WNI, maka besar kemungkinan Anda juga menjadi WNI, terlepas dari tempat Anda lahir. Ini seperti pewarisan darah. Kewarganegaraan diturunkan dari orang tua kepada anak. 2. Ius soli, hak tanah, berbeda dengan ius sanguinis. Asas ini menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Artinya, jika Anda lahir di Indonesia, maka Anda bisa menjadi WNI. Namun, penggunaan asas ini di Indonesia lebih terbatas dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih banyak menggunakan asas ini. 3. Kewarganegaraan tunggal. Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal. Artinya, setiap orang hanya dapat memiliki satu kewarganegaraan. Anda tidak bisa menjadi WNI dan warga negara lain secara bersamaan. Ini berbeda dengan beberapa negara yang mengizinkan kewarganegaraan ganda. 4. Kewarganegaraan ganda terbatas.
Meskipun secara umum menganut asas kewarganegaraan tunggal, Indonesia memberikan pengecualian untuk anak-anak. Anak-anak yang lahir dari orang tua dengan kewarganegaraan ganda, pada awalnya bisa memiliki kewarganegaraan ganda. Namun, sesuai UU No. 12 tahun 2006, ketika mereka berusia 18 tahun, mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan. Mereka harus menentukan apakah mereka ingin menjadi WNI atau warga negara lainnya. Jadi, asas kewarganegaraan umum di Indonesia ini merupakan perpaduan dari beberapa prinsip yang bertujuan untuk mengatur dan menentukan siapa yang dapat menjadi WNI. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang asas kewarganegaraan, khususnya asas kewarganegaraan khusus di Indonesia. Asas-asas ini lebih menekankan pada prinsip-prinsip yang menjiwai penerapan hukum kewarganegaraan, bukan hanya pada mekanisme teknisnya saja. Berikut penjelasannya. 1. Asas kepentingan nasional. Ini adalah asas yang paling utama. Semua peraturan tentang kewarganegaraan harus mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan mencapai cita-cita bangsa. Jadi, setiap kebijakan kewarganegaraan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan negara secara keseluruhan. 2. Asas perlindungan maksimum. Pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap WNI, dimanapun mereka berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Ini berarti pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak dan kepentingan WNI, dan memberikan bantuan jika mereka mengalami kesulitan. 3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Semua WNI memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penerapan hukum dan pelayanan pemerintahan berdasarkan perbedaan apapun. Semua warga negara harus diperlakukan adil dan sama. 4. Asas kebenaran substantif. Prosedur untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia tidak hanya sekadar urusan administrasi. Semua proses dan persyaratan harus berdasarkan kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada manipulasi atau penyimpangan dalam proses tersebut. 5. Asas non-diskriminatif. Pemerintah tidak boleh membedakan perlakuan terhadap WNI atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender. Semua warga negara harus diperlakukan sama tanpa memandang latar belakang mereka. Ini merupakan prinsip kesetaraan dan keadilan. 6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, HAM. Semua hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan harus menghormati, melindungi, dan memuliakan HAM. Ini berarti bahwa hak-hak dasar setiap WNI harus dijamin dan dilindungi, dan semua kebijakan kewarganegaraan harus konsisten dengan prinsip-prinsip HAM. Jadi, asas-asas khusus ini merupakan prinsip-prinsip moral dan etis yang menjiwai penerapan hukum kewarganegaraan di Indonesia, selain mekanisme teknis yang telah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang naturalisasi, yaitu proses bagaimana seseorang yang bukan warga negara Indonesia, WNI, bisa menjadi WNI. Proses ini diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ingat ya, menjadi WNI bukan hanya sekadar tinggal di Indonesia. Ada proses dan persyaratan yang harus dipenuhi. Mari kita lihat syarat-syaratnya. 1. Usia dan status perkawinan. Calon WNI harus berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah. Ini menunjukkan kematangan dan tanggung jawab. 2. Masa tinggal. Mereka harus tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut, atau 10 tahun meskipun tidak berturut-turut. Ini menunjukkan komitmen mereka untuk hidup di Indonesia. 3. Kesehatan. Mereka harus sehat jasmani dan rohani. Ini penting untuk memastikan mereka mampu berkontribusi pada masyarakat. 4. Bahasa dan ideologi. Mereka harus bisa berbahasa Indonesia dan mengakui Pancasila serta UUD 1945 sebagai dasar negara. Ini menunjukkan kesetiaan dan pemahaman terhadap nilai-nilai bangsa Indonesia. 5. Bebas pidana. Mereka tidak boleh pernah dihukum karena kejahatan yang hukumannya di atas 1 tahun penjara. Ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 6. Kewarganegaraan ganda. Setelah menjadi WNI, mereka tidak boleh memiliki kewarganegaraan ganda. Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal. 7. Pekerjaan dan penghasilan. Mereka harus memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap. Ini menunjukkan kemampuan mereka untuk mandiri dan berkontribusi pada perekonomian negara. 8. Pembayaran PNBP. Mereka harus membayar biaya administrasi pewarganegaraan ke kas negara. Ini merupakan kewajiban administratif. Setelah memenuhi semua syarat tersebut, barulah mereka bisa mengajukan permohonan menjadi WNI kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan memverifikasi berkas dan melakukan proses selanjutnya, termasuk pengambilan sumpah. Jadi, naturalisasi bukanlah proses yang mudah. Ini membutuhkan waktu, komitmen,
dan pemenuhan persyaratan yang ketat. Namun, bagi orang asing yang memenuhi persyaratan dan memiliki niat tulus untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia, proses ini membuka jalan untuk menjadi WNI. Baiklah, teman-teman, kita akan membahas masalah-masalah yang bisa muncul terkait kewarganegaraan, dan bagaimana seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Masalah status kewarganegaraan, perbedaan asas kewarganegaraan, yaitu ius sanguinis hak darah dan ius soli hak tanah bisa menimbulkan beberapa masalah. 1. Apatrid, ini adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Bayangkan, orang tuanya berasal dari negara yang menganut ius sanguinis kewarganegaraan berdasarkan keturunan, tetapi dia lahir di negara yang menganut ius soli kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir, dan negara tempat lahirnya tidak memberikan kewarganegaraan kepadanya. Akibatnya, dia tidak memiliki kewarganegaraan di negara manapun. Ini adalah situasi yang sangat sulit. 2. Bipatrid, kondisi ini kebalikannya. Seseorang memiliki dua kewarganegaraan. Misalnya, orang tuanya berasal dari negara yang menganut ius sanguinis, dan dia lahir di negara yang menganut ius soli. Dia bisa memiliki kewarganegaraan dari kedua negara tersebut. 3. Multipatride, ini adalah kondisi di mana seseorang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan. Ini biasanya terjadi pada orang yang tinggal di daerah perbatasan antara beberapa negara, atau dalam situasi yang sangat kompleks. Hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Sekarang, kita lihat bagaimana seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006, beberapa hal dapat menyebabkan hilangnya kewarganegaraan Indonesia. 1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Jika seseorang secara sukarela memperoleh kewarganegaraan negara lain, dia akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. 2. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain. Jika seseorang memiliki kesempatan untuk melepaskan kewarganegaraan lain tetapi tidak melakukannya, dia bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia. 3. Permohonan hilangnya kewarganegaraan. Seseorang yang berusia 18 tahun ke atas atau sudah menikah, tinggal di luar negeri, dan tidak akan menjadi apatrid, bisa mengajukan permohonan kepada Presiden untuk kehilangan kewarganegaraan Indonesia. 4. Masuk dinas tentara asing tanpa izin. Jika seseorang bergabung dengan tentara asing tanpa izin dari Presiden, dia akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. 5. Masuk dinas negara asing secara sukarela. Jika seseorang secara sukarela bekerja di instansi pemerintah asing yang di Indonesia hanya boleh dijabat oleh WNI, dia akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Jadi, masalah kewarganegaraan bisa sangat kompleks. Penting untuk memahami aturan dan konsekuensinya agar kita bisa menjaga status kewarganegaraan kita dan menghindari masalah hukum di kemudian hari. Baiklah teman-teman, kita akan lanjut membahas tentang persamaan kedudukan warga negara. Ini adalah prinsip dasar dalam negara demokrasi, termasuk Indonesia. 1. Hakikat persamaan kedudukan warga negara. Persamaan kedudukan warga negara bukan sekadar slogan, melainkan fondasi penting bagi demokrasi. Di negara demokrasi, prinsip ini diatur jelas dalam konstitusi, termasuk UUD 1945 di Indonesia. Dalam ilmu politik, ini disebut persamaan politik atau political equality. Menurut Austin Rani, persamaan politik berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Yang ditekankan adalah kesempatan yang sama, bukan partisipasi yang sama persis karena kemampuan dan kemauan setiap orang berbeda-beda. Meskipun secara sosial ekonomi, latar belakang, ras, agama, budaya, dan suku berbeda-beda, perbedaan tersebut tidak boleh membatasi kesempatan berpartisipasi dalam politik. Harold Laski menjabarkan dimensi persamaan ini menjadi, tidak ada keistimewaan khusus, tidak boleh ada individu atau kelompok yang diistimewakan. Kesempatan yang sama. Semua orang harus mendapat kesempatan yang sama. 2. Persamaan kedudukan dalam UUD 1945. UUD 1945 menjamin persamaan kedudukan dalam berbagai bidang. Hukum dan politik pasal 27 ayat 1 dan pasal 28I ayat 2, semua warga negara sama di mata hukum dan pemerintahan. Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar apapun. Ini berarti, tidak boleh ada pengistimewaan atau diskriminasi. Semua warga negara harus memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai bidang. Contoh, proses peradilan, perizinan, pemilihan umum, dan kebebasan berpendapat. Pasal-pasal lain yang relevan adalah pasal 28D ayat 1, 28D ayat 3, 28E ayat 3, dan 28G. Ekonomi pasal 27 ayat 2, 28C ayat 1, 28D ayat 2, 28H ayat 4. Semua warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak, kesempatan kerja yang adil, dan hak milik pribadi. Contoh, kesempatan yang sama dalam berwirausaha,
ekspor-impor, dan perizinan usaha. Keagamaan dan sosial budaya Pasal 31 Ayat 1, 28E Ayat 1 dan 2, 28F, 28I Ayat 3, 29 Ayat 2 Semua warga negara berhak atas pendidikan, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan pelestarian budaya. Contoh, jaminan kebebasan beribadah, kesempatan yang sama dalam pendidikan, dan pelestarian budaya. Pertahanan dan keamanan. Pasal 30 Ayat 1, semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pertahanan keamanan negara. Intinya, UUD 1945 menjamin persamaan kedudukan warga negara di semua bidang kehidupan. Prinsip ini sangat penting untuk mewujudkan keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang membentuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang kita kenal sekarang ini tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang dan berbagai faktor penting. 2. Faktor pembentuk bangsa Indonesia. 2 peristiwa penting menjadi tonggak utama pembentukan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Peristiwa ini menjadi momen penting di mana para pemuda dari berbagai suku, budaya, dan latar belakang di Nusantara bersatu dalam satu tekad, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Meskipun berbeda-beda, mereka sepakat untuk menjadi satu bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi ini menandai lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Para pendiri bangsa menyadari keragaman Indonesia dan berupaya membangun negara yang mampu menyatukan seluruh rakyatnya tanpa memandang suku, agama, ras, bahasa, dan golongan. Mereka ingin menciptakan persatuan berdasarkan persamaan nasib, cita-cita, dan wilayah. Perjuangan melawan penjajahan juga menyatukan rakyat Indonesia dalam semangat nasionalisme dan kebangsaan. Faktor-faktor penting pembentuk bangsa Indonesia. Selain 2 peristiwa di atas, beberapa faktor penting lainnya ikut berperan. 1. Persamaan nasib. Penderitaan bersama di bawah penjajahan selama ratusan tahun menyatukan rakyat Indonesia dalam perjuangan melawan penindasan. Kesamaan penderitaan ini menciptakan ikatan kuat di antara mereka. 2. Keinginan bersama untuk merdeka. Tekad bersama untuk merdeka dan bebas dari penjajahan menjadi penggerak utama perjuangan kemerdekaan. Cita-cita ini menyatukan berbagai kelompok dalam satu tujuan. 3. Kesatuan tempat tinggal. Wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke menjadi wadah bagi berbagai suku dan budaya untuk hidup berdampingan. Meskipun beragam, mereka tinggal di satu wilayah yang sama. 4. Cita-cita bersama. Keinginan untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bersama sebagai sebuah bangsa menjadi tujuan bersama. Cita-cita ini menjadi perekat yang menyatukan berbagai elemen masyarakat. Jadi, pembentukan bangsa Indonesia adalah hasil dari berbagai faktor yang saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Baik peristiwa Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan, maupun faktor-faktor lain seperti persamaan nasib, cita-cita, dan wilayah, semuanya berperan penting dalam membentuk identitas dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang membentuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang kita kenal sekarang ini tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang dan berbagai faktor penting. 2. Faktor pembentuk bangsa Indonesia. 2 peristiwa penting menjadi tonggak utama pembentukan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Peristiwa ini menjadi momen penting di mana para pemuda dari berbagai suku, budaya, dan latar belakang di Nusantara bersatu dalam satu tekad, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Meskipun berbeda-beda, mereka sepakat untuk menjadi satu bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi ini menandai lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Para pendiri bangsa menyadari keragaman Indonesia dan berupaya membangun negara yang mampu menyatukan seluruh rakyatnya tanpa memandang suku, agama, ras, bahasa, dan golongan. Mereka ingin menciptakan persatuan berdasarkan persamaan nasib, cita-cita, dan wilayah. Perjuangan melawan penjajahan juga menyatukan rakyat Indonesia dalam semangat nasionalisme dan kebangsaan. Faktor-faktor penting pembentuk bangsa Indonesia. Selain 2 peristiwa di atas, beberapa faktor penting lainnya ikut berperan. 1. Persamaan nasib. Penderitaan bersama di bawah penjajahan selama ratusan tahun menyatukan rakyat Indonesia dalam perjuangan melawan penindasan. Kesamaan penderitaan ini menciptakan ikatan kuat di antara mereka. 2. Keinginan bersama untuk merdeka. Tekad bersama untuk merdeka dan bebas dari penjajahan menjadi penggerak utama perjuangan kemerdekaan. Cita-cita ini menyatukan berbagai kelompok dalam satu tujuan. 3. Kesatuan tempat tinggal.
Wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke menjadi wadah bagi berbagai suku dan budaya untuk hidup berdampingan. Meskipun beragam, mereka tinggal di satu wilayah yang sama. 4. Cita-cita bersama. Keinginan untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bersama sebagai sebuah bangsa menjadi tujuan bersama. Cita-cita ini menjadi perekat yang menyatukan berbagai elemen masyarakat. Jadi, pembentukan bangsa Indonesia adalah hasil dari berbagai faktor yang saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Baik peristiwa Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan, maupun faktor-faktor lain seperti persamaan nasib, cita-cita, dan wilayah, semuanya berperan penting dalam membentuk identitas dan kesatuan bangsa Indonesia. Baiklah teman-teman, selanjutnya, kita akan membahas karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kita sudah tahu bahwa Indonesia adalah negara kesatuan berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945. Namun, apa saja yang membuat NKRI unik? 3. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa pasal dalam UUD 1945, termasuk pasal 18, 18B, 25A, dan 37 ayat 5, memperkuat prinsip NKRI. Bahkan perubahan UUD 1945 menegaskan NKRI sebagai bentuk negara final. Ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia terhadap bentuk negara kesatuan. Mari kita bahas ciri-cirinya. Prinsip kesatuan. Alinea keempat pembukaan UUD 1945 menekankan pembentukan pemerintahan Indonesia yang melindungi seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini adalah dasar dari prinsip kesatuan. Desentralisasi. Pasal 18 UUD 1945 Indonesia menganut desentralisasi. Negara dibagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, yang memiliki pemerintahan daerah otonom. Otonomi ini diatur dalam UU dan meliputi pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan sendiri, kecuali urusan yang ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat. Tugas pembantuan. Medebiwin. Pemerintah pusat dapat memberikan tugas pembantuan kepada daerah. Contoh spesifik di Indonesia sangat banyak dan bervariasi, bergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan daerah. Beberapa contohnya, pelaksanaan program nasional, misalnya, pembangunan infrastruktur, program kesehatan posyandu, imunisasi, program pendidikan, pembangunan sekolah, dan program pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam. Daerah bisa ditugaskan mengelola sumber daya alam tertentu, seperti pertambangan atau kehutanan, tetapi tetap di bawah pengawasan pemerintah pusat. Pelayanan publik, misalnya, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan. Penegakan hukum. Daerah bisa membantu penegakan hukum di tingkat lokal, tetapi penegakan hukum yang lebih besar tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Penanggulangan bencana. Daerah memiliki tanggung jawab utama dalam penyelamatan dan pemulihan pasca bencana, dengan dukungan dari pemerintah pusat. Fungsi pemerintah pusat. Pemerintah pusat mengawasi dan membina pemerintahan daerah agar otonomi berjalan sesuai aturan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pengakuan masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat 2, negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI. Ini menunjukkan penghargaan terhadap keberagaman budaya, wilayah dan laut Nusantara sebagai pemersatu. Deklarasi Juanda 1957 dan UNCLOS 1982 menegaskan kesatuan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan archipelagic state di mana laut menjadi pemersatu, bukan pemisah. Jadi, NKRI adalah negara kesatuan yang unik, menggabungkan prinsip kesatuan dengan desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah, serta mengakui keberagaman budaya dan kesatuan wilayah Nusantara. Selanjutnya kita akan membahas tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ATHG terhadap integrasi nasional, serta integrasi nasional itu sendiri. 1. Hakikat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ATHG. ATHG terhadap integrasi nasional perlu dipahami agar kita dapat menjaga keutuhan bangsa. Mari kita bedah satu persatu. A. Ancaman terhadap integrasi nasional. Pengertian ancaman. Menurut UU No. 34 Tahun 2004, ancaman adalah segala usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Ancaman bisa aktual terjadi sekarang, atau potensial mungkin terjadi. Jenis, sumber, dan bentuk ancaman. Berdasarkan jenis, militer, tindakan fisik, bersenjata atau tidak, seperti agresi. Non-militer, tindakan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan keselamatan umum. Hibrida, gabungan ancaman militer dan non-militer, seperti terorisme, cyber warfare, dan kriminalitas. Berdasarkan sumber, dari dalam negeri,
ancaman yang berasal dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman yang berasal dari luar negeri. Berdasarkan bentuk, nyata, ancaman yang sudah terjadi dan membahayakan. Seperti terorisme, separatisme, bencana alam, dan wabah penyakit. Belum nyata, ancaman yang belum terjadi. Seperti perang konvensional. Meskipun kecil kemungkinannya, kewaspadaan tetap penting. B. Tantangan terhadap integrasi nasional. Pengertian tantangan. Tantangan adalah hal yang perlu ditanggulangi. Bisa berupa tindakan fisik atau non-fisik, terbuka atau tersembunyi. Tantangan mewujudkan integrasi nasional, invasi asing, korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Kriminalitas. C. Hambatan mengokohkan integrasi nasional. Pengertian hambatan. Hambatan adalah hal internal yang menghalangi upaya mencapai tujuan. Bentuk-bentuk hambatan. Kurangnya apresiasi terhadap keberagaman budaya. Kurangnya toleransi. Sikap individualistis. Ketimpangan pembangunan. D. Gangguan terhadap integrasi nasional. Pengertian gangguan. Gangguan adalah usaha dari luar yang melemahkan atau menghalangi integrasi. Bisa fisik atau non-fisik. Gangguan mewujudkan integrasi nasional. Kesenjangan sosial ekonomi. Kelangkaan sumber daya alam. Rendahnya kesadaran masyarakat. Rendahnya rasa aman. 2. Integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses menyatukan seluruh unsur bangsa, rakyat, wilayah, dan pemerintah menjadi satu kesatuan yang utuh. Berbagai ahli memberikan definisi yang sedikit berbeda, tetapi intinya sama, menyatukan berbagai kelompok menjadi satu bangsa. Myron Weiner bahkan membagi integrasi menjadi 5 tipe: nasional, wilayah, nilai, elit massa, dan tingkah laku. Syarat integrasi. Integrasi membutuhkan pemenuhan kebutuhan bersama, kesepakatan atas norma dan nilai sosial, konsistensi dalam menjalankan norma dan nilai, nilai fundamental bersama, cross-cutting affiliation dan loyalties, ketergantungan antar unit sosial, faktor pendorong integrasi nasional, perasaan senasib seperjuangan, konsensus nasional Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, tekad untuk bersatu, Sumpah Pemuda, ancaman dari luar, faktor penghambat integrasi nasional, keberagaman masyarakat, luasnya wilayah, ATHG, ketimpangan ekonomi, masalah SARA, separatisme, etnosentrisme. Memahami ATHG dan faktor-faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional sangat penting untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ATHG terhadap integrasi nasional. Kali ini dengan fokus pada posisi strategis Indonesia dan berbagai ancaman yang dihadapinya. 3. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ATHG terhadap integrasi nasional. A. Posisi penting Indonesia. Indonesia memiliki posisi geografis dan sosial budaya yang strategis dan unik. Letaknya di antara dua benua Asia dan Australia, dan dua samudera Pasifik dan Hindia. Dilalui garis khatulistiwa dan memiliki iklim tropis. Terletak di persimpangan lempeng tektonik. Memiliki sumber daya alam yang melimpah. Memiliki penduduk terbesar keempat di dunia dengan keberagaman suku, ras, agama dan budaya. Negara kepulauan terbesar di dunia. Posisi strategis dan kemajemukan ini membuat Indonesia rentan terhadap berbagai ancaman. B. Ancaman menurut UU Rino 34 tahun 2004. UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI menjelaskan berbagai ancaman terhadap keutuhan NKRI. Antara lain. 1. Agresi, penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain. Seperti invasi, blokade, serangan bersenjata, dan lain-lain. 2. Pelanggaran wilayah darat, laut, atau udara oleh negara lain. Contohnya, pemindahan patok perbatasan, penangkapan ikan ilegal, dan penerbangan pesawat tanpa izin. 3. Pemberontakan bersenjata, gerakan bersenjata yang melawan pemerintah yang sah. 4. Sabotase, perusakan instalasi penting dan objek vital nasional. 5. Spionase, pengumpulan informasi rahasia oleh negara lain. 6. Aksi teror bersenjata, aksi teror yang dilakukan oleh kelompok teroris. 7. Ancaman keamanan di laut udara, pembajakan, penyelundupan, dan pencurian kekayaan laut. 8. Konflik komunal, konflik antar kelompok masyarakat yang dapat mengancam persatuan bangsa. C. Ancaman disintegrasi non-militer. Ancaman terhadap NKRI tidak hanya bersifat militer, tetapi juga non-militer. 1.
Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti liberalisme dan komunisme yang ekstrim, dapat mengancam keutuhan NKRI. 2. Demografi. Jumlah penduduk yang besar dan tidak merata, ditambah dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya lapangan pekerjaan, dapat memicu kemiskinan dan masalah sosial lainnya. 3. Penyalahgunaan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat dapat menimbulkan kejahatan cybercrime, dan penyalahgunaan teknologi untuk tindakan kriminal lainnya. 4. Faktor alam. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami dapat mengancam kehidupan dan stabilitas negara. 5. Masalah sosial dan budaya. Pelanggaran HAM, pengangguran, kemiskinan, korupsi, dan pergeseran nilai budaya dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. 6. Politik. Konflik politik yang didasarkan pada perbedaan kepentingan dapat mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. D. Ancaman globalisasi. Globalisasi memiliki dampak positif dan negatif. Ancamannya antara lain: 1. Ekonomi. Globalisasi dapat mengancam produksi lokal karena kemudahan akses barang impor. 2. Sosial budaya. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dapat mengikis nilai-nilai sosial budaya Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman, dengan fokus pada peran Indonesia di kancah internasional dan alasan di balik politik luar negeri bebas dan aktif. Strategi mengatasi ancaman BPPI 2008 ringkasan. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008 BPPI 2008 menguraikan strategi komprehensif untuk menghadapi ancaman militer dan non-militer. Strategi ini mencakup berbagai bidang: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Intinya, BPPI 2008 menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh, baik internal maupun eksternal, untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Hubungan internasional, bilateral dan multilateral. Indonesia aktif dalam hubungan internasional, baik bilateral, dua negara, maupun multilateral, lebih dari dua negara. Hubungan bilateral. Indonesia menjalin hubungan diplomatik dan kerjasama dengan berbagai negara untuk mengamankan kepentingan nasional, membangun kerjasama ekonomi, politik, dan budaya, serta menjaga stabilitas regional dan global. Hubungan multilateral. Indonesia aktif berpartisipasi dalam organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN. Partisipasi ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama internasional, menyelesaikan masalah global, dan memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang. Peran Indonesia di kancah dunia Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Indonesia berperan aktif dalam membentuk dan berpartisipasi dalam organisasi internasional. Meskipun tidak secara spesifik disebutkan organisasi apa, partisipasi Indonesia dalam organisasi internasional seperti Gerakan Non-Blok merupakan contoh nyata peran aktif Indonesia dalam kancah internasional. Gerakan Non-Blok bertujuan memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan negara-negara berkembang dan mengurangi ketergantungan pada negara adik kuasa. Alasan politik luar negeri bebas dan aktif. Indonesia memilih politik luar negeri bebas dan aktif karena beberapa alasan. Kemerdekaan dan kedaulatan. Bebas dari intervensi negara lain dalam menentukan kebijakan luar negeri. Perdamaian dunia. Komitmen pada perdamaian dunia dan penyelesaian konflik secara damai. Keadilan internasional. Memperjuangkan keadilan dan kesetaraan internasional, khususnya bagi negara berkembang. Kepentingan nasional. Semua kebijakan luar negeri didasarkan pada kepentingan nasional. Keberhasilan Satgas Batalion Komposit TNI Konga 35 DUNAMID. Satgas Batalion Komposit TNI Konga 35 DUNAMID di Sudan, Desember tahun 2018 mendapatkan medali kehormatan dari PBB karena dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan misi perdamaian. Keberhasilan ini menunjukkan kontribusi nyata Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia dan sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Kesimpulannya, strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman melibatkan pendekatan komprehensif dan peran aktif dalam hubungan internasional, baik bilateral maupun multilateral.
Politik luar negeri bebas dan aktif menjadi landasan bagi peran Indonesia di dunia, yang bertujuan menjaga kemerdekaan, kedaulatan, dan kepentingan nasional, serta berkontribusi pada perdamaian dan keadilan internasional.